Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FAB Podcast. Kali ini dengan saya Zidan Yagovi yang akan menemani teman-teman untuk membahas dan mengupas tentang perizinan UMKM. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sama seperti kemarin, yaitu Pak Kusbeni Abdullah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Oh iya, Zidan. kali ini jangan panggil Bapak ya, panggilnya Kang Ben. Sapanya ya Pak ya, betul? Betul. Oke. Kang Ben ini juga merangkup beberapa, bukan merangkup, tapi mendampingi ya teman-teman ya, mendampingi untuk pelaku usaha mikro kecil menengah, betul Pak? Betul. Nah, apalagi tentang soal perizinan. Kang Ben ini pasti lebih tahu dan lebih jelas untuk perizinan. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu nanti. Untuk seperti itu, mari kita kupas tuntas di sini. Baik Bapak, kan kita mulai dari awal mula untuk berwirausaha ya. Misal saya kan udah punya usaha kecil, terus saya tuh kan kalau untuk peredaran pasti kan ada seperti sidak-sidak dari koperasi seperti itu. Ada suatu momen mereka melihat, ini kok produknya nggak ada expirednya, kok nggak ada kayak perizinannya. Jadi dikatakan produk saya itu kayaknya nggak layak untuk diedarkan. Itu seperti gimana Pak solusinya? Iya. Jadi kalau bicara solusi, ya solusinya mesti diurus ya. Iya. Solusinya diurus. Hanya masalahnya dari teman-teman pelaku usaha itu kan tidak cukup informasi bagaimana cara mengurusnya. Iya. Gitu. Kan mungkin ya kaget ya Pak ya. Mungkin ada kan kita masih rumahan kok tiba-tiba kok dihentikan untuk produknya juga nggak enak. Kita baru memulai untuk membuat usaha kita, dan kita kalau mau mengurus itu caranya gimana, terus di mana, dan kita harus konsultasi ke siapa gitu. Itu kan banyak yang belum tahu Pak. Iya. Apakah seperti yang kemarin jenengan jelaskan harus ikut asosiasi dulu atau gimana Pak? Iya, baik. Jadi mengenai perizinan itu tentunya pemerintah juga tidak tiba-tiba menutup, tiba-tiba istilahnya sidak. Kalau sidak sih iya, cuman tentunya juga tidak tiba-tiba menghentikan usaha itu. Tentunya tetap ada tahap sosialisasi dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan itu memang tidak harus masuk di asosiasi UMKM ya, artinya justru kalau masuk di asosiasi UMKM syaratnya itu bukan syarat perizinan, tetapi syaratnya dia punya usaha. Nah, setelah masuk dan belum punya perizinan baru kita bimbing agar mereka memiliki perizinan lengkap. Nah, secara umum ya perizinan usaha itu prosedurnya bagaimana? Ya, tentunya syarat utamanya dia punya usaha. Apakah usaha itu usaha industri atau usaha perdagangan atau usaha itu bentuknya aktivitas gitu. Jadi memang ada perbedaan jenis usaha yang nanti bisa urus untuk perizinannya. Tapi secara umum bahwa setiap pelaku usaha apapun usahanya dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya, itu wajib untuk mendapatkan izin usaha. Begitu. Iya. Kan untuk usaha-usaha itu kan banyak ya Pak ya jenisnya. Mungkin dan beberapa spesifikasinya juga pasti beda. Betul. Lah, pasti perizinannya juga beda. Betul. Mungkin Betul bisa sekali. dijelaskan Kang untuk beberapa perizinan-perizinan yang ada di dinas terkait atau yang ada di nasional yang mungkin ya ini untuk seluruh Indonesia mungkin bisa jadi. Iya. Jadi gini Mas, kebetulan saya pribadi kan tergabung di Garda Transumi. Jadi Garda Transumi ini salah satu program Kementerian Koperasi UKM yang tugas utamanya membantu pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk memperoleh nomor induk berusaha melalui OSS RBA. Di samping itu saya juga sebagai pendamping proses produk halal atau PPH dari UIN Sunan Kalijaga. Ini tupoksinya beda. Kalau tupoksi dari PPH itu adalah membantu pelaku UMKM sekaligus mendampingi, sekaligus visitasi untuk produk yang memang memenuhi syarat diajukan proses halalnya melalui program self-declare. Nah, program self-declare itu apa? Produk yang memang prosesnya sederhana, kemudian tidak berasal dari hewani.
itu bisa lewat self declare. Lah kalau berasal dari hewani bagaimana? Atau proses produksinya rumit, misalkan pasteurisasi dan sebagainya itu gimana? Bisa diurus halalnya, namun lewat reguler, begitu. Oh, seperti itu ya. Berarti beda ya Pak ya tadi. Betul, ada perbedaan. Jadi kalau NIB ya Pak ya? Iya, NIB. Betul. NIB sama PPH ya tadi. Jadi NIB sama halal, sama kalau memang itu ada KBLI mewajibkan PIRT ya PIRT. Nah mengenai itu semua nanti bisa kita kupas lah ya. Siap. Jadi memang untuk perizinan itu ada izin pokok. Izin pokoknya memang NIB yang lewat OSS itu. Jadi OSS itu aplikasi yang dipakai untuk mendaftar perizinan usaha yang outputnya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Iya. Itu hasilnya apa Pak? Bisa ada contohnya? Hasilnya kan tadi kan OSS ya, aplikasinya betul. OSS ya teman-teman ya. Mungkin OSS itu apa sih Pak? Kan banyak yang belum tahu juga. Iya betul. Jadi OSS itu aplikasi web ya, aplikasi Android juga ada OSS, Online Single Submission. Jadi online single submission itu perizinan satu pintu lah. Jadi pintu gerbang perizinan di Indonesia itu lewat OSS itu. Bisa diakses sendiri itu Pak? Bisa diakses sendiri, bahkan bisa diurus dari kamar sambil tiduran bisa selama ada akses internet gitu. Di era zaman sekarang nggak ada kok yang disulit-sulitkan. Betul, jadi ada banyak kemudahan di era ini pemerintahan sekarang. Siap. Berarti awal untuk melakukan apa itu seperti mau mendaftarkan di OSSS itu apa yang harus disiapkan sih Pak? Baik, jadi pendaftaran izin usaha di OSS itu ada dua hal pokok yang mau disiapkan. Satu, data pribadi pengusaha sesuai KTP. Ya. Yang kedua, data usaha, ya kan? Data usahanya lah begitu. Ya, dua hal pokok ini aja. Jadi kalau data pelaku usaha itu harus plek sesuai KTP. Kalau nggak plek nanti nggak bisa dilanjut gitu. Oh, baik. Berarti yang utama adalah data pelaku usahanya, betul, sesuai ownernya, betul, sesuai KTP-nya seperti itu. Ada nggak sih Pak kendala yang paling sering dialami saat untuk mendaftar seperti itu? Iya. Jadi kendala yang sering dialami ya, kendala-kendala yang sering kita alami karena pendampingan saya kan tidak hanya Madiun, tapi juga ada banyak luar daerah, bahkan luar provinsi ya, di luar Jawa Timur itu juga ada. Nah komunikasinya lewat apa? Komunikasi kita lewat WA, WhatsApp. Seperti itu. Nah, cuman memang terus terang saya nyebar juga Google Form yang bisa diisi dimanapun, kapanpun. Nah dari data Google Form itu kita input. Nah permasalahannya ketika mereka ngisi contoh nih alamat atau mungkin nama gitu kan, itu kadang mereka inputnya tidak sesuai data di KTP. Oh. Nah, biasanya sering kita lihat misalkan alamat rumah misalkan. Itu yang ditulis alamat rumah sebagaimana kalau kita ngasih alamat rumah kalau mau dapat kiriman ya, alamat surat lah. Padahal belum tentu itu sama dengan alamat di KTP. Contohnya seperti itu. Jadi kalau guyonannya itu begini Mas Zidan. Iya, gimana? Alamat data pelaku usaha itu yang sesuai dengan KTP, bukan sesuai dengan ekspedisi. Nah, kalau alamat ekspedisi kan biasanya ada RT, RW depannya atau mungkin jalan apa. Nah, di KTP-nya seperti itu enggak. Kalau di KTP-nya enggak seperti itu, ya harus dirubah sesuai dengan alamat KTP. Itu satu. Yang kedua, permasalahannya juga kadang kita dapat itu terkait dengan identitas itu. Kadang si pelaku usaha ini tidak pernah ngupdate KTP. Memang KTP enggak pernah diupdate, ya kan? KTP pertama terbit tahun 2012. Kemudian sekarang dia daftar di tahun 2023. Di KK-nya itu ada perubahan-perubahan. Seperti itu Pak. Mungkin ada putranya yang itu sudah menikah sehingga pecah KK. Mungkin karena sesuatu pindah apa lagi sehingga pisah lagi begitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga di KK itu ada banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, sementara di KTP otomatis kan berubah. Harusnya. Hanya karena tidak dicetak. Iya kan? Iya, betul. Nah, dicetak ulang, diupdate, akhirnya percaya apa sama data KTP padahal itu nggak sesuai dengan KK. Solusinya apa? Ya solusinya biasanya saya minta untuk KK, KK-nya. itu file KK-nya minta dikirim. Ya tentunya ini SK, syarat ketentuan berlaku. Jadi
kita minta data-data pribadi itu sebenarnya hanya untuk kepentingan ini. Jadi ada Aman ya, Pak, disclaimer-nya. ya? Aman. Ya. Jadi ada Berarti disclaimer-nya. privasi aman. Privasi aman. Jadi kita tidak Seperti akan itu. menyebar kemanapun hanya untuk program penerbitan NIP. Siap. Begitu. Seperti itu ya, Pak. Berarti KTP alamatnya harus jelas sesuai dengan KK. Harus plek. Harus sesuai dengan KK seperti betul. itu. Setelah itu, Pak, mungkin ada persyaratan lain. Nah, persyaratan yang lain data usaha. Data usaha ya. Data usaha. Jadi kalau data usaha itu kadang misalkan begini, Mas. Ya. Di data usaha itu kan ada luas tempat usaha. Misalkan nih, kita punya rumah yang pekarangan sama rumah kita tuh luasnya 300 meter persegi atau 200 meter persegi. Lah, sementara rumah dan pekarangan itu, gitu kan, yang kita pakai untuk usaha itu misalkan teras saja. Nah, teras saja yang mungkin luasnya hanya 5 kali 3 misalkan, ya kan? Misalkan mau buka toko kelontong atau buka counter HP misalkan, itu kan luas dia tempat usahanya itu. Nah, teman-teman kadang nulisnya yang ditulis bukan ini, yang ditulis luas rumah sesuai sertifikat tanah itu. Nah, itu masalah ya? Bukan masalah, tetapi salah gitu, salah inputnya. Harusnya luas tempat usaha itu ya luas tempat usaha di mana yang dipakai untuk usaha saja itu, seperti gitu. Itu. Oh, seperti itu nah, ya. Karena kalau nanti di follow up lagi kan ada yang namanya IMB rumah tangga, ada IMB usaha. Beda lagi itu. Beda. Jadi takutnya nanti luas tempat usahanya hanya 3 kali 5, tetapi dilaporkan di OSS itu seluas bangunan dan pekarangan. Nah, nanti kalau ada IMB usaha ya bisa jadi semuanya gitu. Nah, itu jadi memang ya kembali kepada pemahaman terhadap data usaha. Terus di samping itu juga kadang yang ini yang terjadi di lapangan ya. Di situ ada pertanyaan ya, jumlah karyawannya berapa? Betul. Ada yang ngisi 0 gitu. Kalau UKM loh, ini UKM yang ngisi 0. Nah, ketika itu saya tanya, "Loh, Bu, kok ini diisi 0, Pak atau Bu?" gitu. Iya Mas, kita nggak punya karyawan. Lah terus pekerjaan ini yang kerjakan siapa usaha ini? Ya saya sama suami atau saya sendiri misalkan. Nah, dia yang mengerjakan itu dianggap bukan karyawan karena dia owner gitu. Harusnya ya tetap satu karyawan nih atau 2 ya kita sendiri gitu kan. Nah, nanti implikasinya pada seperti ini. Ya karena kita merasa owner sehingga kita nggak digaji, nggak dihonor gitu kan. Dikiranya. Nah, gitu. Aku kan bukan karyawan, aku kan owner. Gitu. Pada akhirnya nanti ya implikasinya ke usaha yang lain lah, artinya kita menentukan harga pokok itu tenaga kita nggak dihitung karena bukan karyawan gitu kan. Ya Kang Ben. Tadi kan masalah rumah ya dari awal dulu. Iya. Semisal itu rumahnya masih ngontrak itu nggak apa-apa didaftarkan? Nggak apa-apa, bisa. Oh, berarti nggak harus rumah pribadi sah gitu? Jadi begini, bedakan antara data pelaku usaha, jelas itu sesuai KTP. Betul. Ya. Terus ada lagi data usaha. Nah, data usaha itu bisa tidak sesuai KTP. Contoh nih, saya KTP saya Jakarta. Iya. Tetapi saya punya usaha di Madiun. Berarti data pelaku usaha saya Jakarta karena saya KTP ya. Iya. Karena usaha saya di Madiun, saya buka laundry di Madiun misalkan, atau buka usaha mie pangsit gitu di Madiun, maka data usaha saya yang di Madiun yang kita masukkan. Itu. Nah, berarti ada 2 tahap Pak ya nanti dimasukkan semua dua-duanya. Itu satu rangkaian, satu proses. Satu proses ya. Satu form itu ya. Betul. Misal seperti itu. Satu proses, betul. Yang ownernya harus sesuai dengan rumah KTP-nya itu. Terus data usahanya walau tidak satu tempat ya bisa, tapi harus sesuai dengan diusahakan seperti itu. Tapi kalau UKM sih kebanyakan satu rumah. Tinggal di situ, usahanya juga di situ. Iya. Oh iya, Kang Ben, untuk UMKM tadi kan mungkin kan UMKM disebut UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Betul, iya. Berarti kalau yang data, kalau semisal harus tahapan seperti penghasilan ya mungkin ya, penghasilannya itu di rata-rata berapa ya Kang Ben? Ya, jadi menurut undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja yang kalau nggak salah sih nomor 11 tahun 2020 ya, yang dibilang UKM itu sebenarnya terkait dengan skala usaha. Usaha mikro misalkan, itu skala usahanya yang modal dan omsetnya itu kurang dari 1 miliar.
kurang dari 1 1 miliar baru miliar disebut itu UMKM. usaha mikro, bukan Mikro, oh UMKM-nya, sorry. usaha mikro. Usaha mikro. Nah, terus habis mikro apa? Kecil. Oh, Kecil itu kalau tidak salah, karena saya jarang nangani ya, itu yang antara 1 sampai 2 miliar kalau tidak salah, itu usaha kecil yang omset dan modalnya. Terus kemudian ada usaha menengah itu di atas itu sampai 5 miliar. oh, Ya kan, yang omset per tahunnya sampai 5 miliar itu Gitu. itu masih UMKM itu, Iya. karena menengah gitu kan. betul. Atau sekarang dibilangnya kan UMK, usaha mikro kecil. Mm-mm. Ya. Berarti kalau UMK itu ya sampai batasannya 5 miliar itu. Lah terus pertanyaannya, kalau di atas 5 miliar bagaimana? Berarti masuk usaha besar. Usaha besar. Tidak termasuk UMKM. Tapi di sisi lain pemerintah itu pengembangannya condong ke UMKM ya, Kang. Iya, karena memang UMKM ini boleh dibilang kan soko guru dari perekonomian di Indonesia. Jadi kenapa kok bisa dibilang demikian, walaupun mungkin kecil tapi banyak, ya kan? Iya. Walaupun modalnya nggak seberapa, tapi rata-rata modal sendiri. Betul. Ya. Ya. Jarang walaupun ada ya yang sampai pinjaman ke bank sehingga macet misalkan, itu jarang. Ya, walaupun kecil modalnya. Nah, ini yang dibilang bahwa UMKM itu sebenarnya ya soko guru perekonomian di Indonesia. Ketika yang lain pada gulung tikar dan sebagainya, rata-rata UMKM bertahan. Malah bangkit ya. Bangkit bahkan ada beberapa kemarin waktu pandemi itu ada beberapa anggota kami yang justru malah eksis ya, malah lebih boleh dibilang naik kelas, tidak naik kelas lagi, loncat kelas gitu ya. Keren. Karena memang setelah pandemi atau selama pandemi malah banyak sekali orderan gitu, entah lewat online, entah lewat apa gitu. Itu berarti nggak ada batas lamanya ya Kang Ben untuk disebut UMKM itu. Misalkan dia kan UMKM kan tadi kan skala ya tadi. Iya, skala usahanya semisal dia udah mencapai di atas 1 miliar tadi, berarti dia tuh usaha kecil. Berarti dia sudah tidak dalam pendampingan. Ya, seperti itu. Tetap masih. Karena UMKM mikro kecil, ya kan. Sebenarnya sekarang istilahnya bukan lagi UMKM sih, Mas. Apa? Istilahnya UMK sekarang. UMK ya? M-nya hilang yang terakhir itu. Jadi usaha mikro kecil itu sekarang. Oh, iya. Nah, usaha UMK itu sampai batasannya 5 miliar. 5 miliar. Itu masih pendampingan terus. Kita. Karena kalau sudah di atas itu dianggap sudah pengusaha besar, pabrikan misalkan. Oh iya. Seperti itu. Berarti PT-PT kayak gitu atau beda? Kalau melebar ke PT bisa ceritanya beda lagi. Maksudnya beda lagi begini. Sekarang ada PT perorangan yang bisa dibuat oleh UMKM dan itu perseorangan, tidak melalui notaris. Oh, seperti itu. Nah, kalau perizinan sekarang variabelnya banyak. Oke, Kang Ben, kita jangan sampai di situ dulu. Kita bahas yang dari yang kecil, yang rumahan dulu tadi ya. Tadi kan udah dijelaskan bahwa untuk mendaftarkan di OSS ya, aplikasinya tadi kita harus memiliki KTP. Terus yang kedua, data usaha. Betul sekali kan? Terus itu habis itu kan pasti ada outputnya Kang Ben. Apa itu outputnya yang kita dapat? Betul. Jadi outputnya itu nanti berupa nomor induk berusaha atau nomor NIB. Jadi kayak KTP-nya orang usaha lah begitu. Iya. Nah, satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita, Mas, artinya ketika kita milih KBLI, ya itu kita perlu hati-hati. Artinya hati-hati itu bukan berarti terus menakutkan, enggak sih. Iya. Jadi skala usaha bukan skala usaha, resiko usaha di OSS itu kan diatur ada 4. Iya. Ya kan? Ada resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Nah, ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau resiko rendah terbit NIB, maka sudah cukup. Tidak perlu ngurusi yang lain. Tidak perlu membuat komitmen yang lain untuk perizinannya. Terus kemudian resiko menengah rendah. Kalau resiko menengah rendah, itu memang ada komitmen SPPL atau izin lingkungan. Tapi itu pun bisa dicukupi dengan pernyataan mandiri di OSS. Sudah tersedia di OSS. Sehingga terbit NIB otomatis sudah cukup. Nah, kalau KBLI-nya itu risiko menengah tinggi atau tinggi, ini ada komitmen lain yang harus dia penuhi. Dan harapannya UKM tidak sampai ke yang risiko ini. Tinggi itu tadi. Bukan karena apa? Karena ya saya yakin malas ngurus gitu. Karena ada banyak pintu yang harus, birokrasi yang memang harus diurus gitu. Oh, seperti itu. Oke, tadi ada 4 ya. Setelah ada 4. Sebelum masuk jadi, apa tadi? Resiko kan OSS sekarang kan OSS RBA. RBA itu Risk Based Approve.
approach ya, yaitu risiko OSS berbasis risiko gitu. Sekarang kan istilahnya begitu sejak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, dari RBA itulah nanti terkelompokkan oleh risiko-risiko tadi gitu. Nah, harapannya UKM itu jangan sampai milih KBLI yang risikonya tinggi atau menengah tinggi, tetapi pilihlah yang risiko rendah. Nah, kalau tidak tahu mendeteksi ya, bisa konsultasi kepada kami sebagai pendamping gitu. Itu tadi ya, teman-teman. Apabila mengalami kendala untuk memilih risiko, tanyakan kepada yang sudah ahlinya, ke pendamping-pendamping seperti itu. Tadi ada 4 ya risikonya ya Kang Ben. Betul. Itu mungkin ada beberapa contoh sih biar para pelaku usaha UMKM ini biar tahu lah. Misalnya risiko punya aku tuh cocoknya di risiko ini deh kayaknya seperti itu. Mungkin ada beberapa contoh aja, jangan terlalu banyak-banyak. Mungkin dikasih sepil-sepil sedikit ya, sedikit ya. Jadi bukan kita yang milih. Saya milih yang risiko tinggi bukan, tetapi pilihan kita di KBLI itu nanti implikasinya kepada risiko usaha kita tuh masuk rendah, masuk menengah atau masuk tinggi. Itu ada di KBLI. Jadi ada kamusnya lah, Mas. KBLI apa, Pak? KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya semua usaha di Indonesia itu sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan di dalam KBLI itu. Itu pun juga ada di OSS. Di webnya OSS nanti cari aja di panduan. Kemudian di situ ada KBLI tahun 2020. Nah, sebelum kita milih KBLI, baca dulu di situ. Dibaca dulu. Karena KBLI itu ada 5 digit, 5 angka. Nah, 5 angka itu misalkan nih, produk saya bikin kue kering, Pak. Oh, carilah KBLI dengan kode kue kering. Itu kan? Atau kue basah, Pak. Carilah kode KBLI kue basah. Setelah ketemu, cek ruang lingkupnya. Nah, di situ ada ruang lingkup. Nah, ketika kita buka ruang lingkup, di situ nanti akan muncul tingkat resikonya. Kalau resikonya rendah, lanjut, gitu kan? Nah, ini saya contohkan, misalkan kita kadang salah pilih itu di sini, Mas. Kan kita juga ada UKM yang dia menjahit loh ya, bukan konveksi. Yang di rumahnya itu ada 2 mesin jahit sama 1 obras misalkan, kan skala mikro ya, kecil. Nah, di KBLI-nya dia milih apa? Milih konveksi. Nah, untuk KBLI konveksi semuanya tinggi resikonya, menengah tinggi atau tinggi. Nah, ketika itu dipilih dilanjut, ya si UKM yang hanya 2 mesin jahit sama 1 mesin obras misalkan, ya dia harus memenuhi persyaratan itu gitu. Kalau nggak memenuhi itu nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, nanti kalau tidak segera terverifikasi dalam sekian waktu, otomatis NEB-nya hangus. Mengulang lagi. Seperti nah, itu. Makanya itu yang mesin penjahit ya. Ada juga yang banyak kan di kalangan UKM itu yang catering. Betul. Nah, KBLI catering yang bunyinya catering itu resikonya tinggi dan menengah tinggi. Apalagi tata boga. Karena dianggapnya yang catering itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Karena sudah catering. Pasti padahal besar. Catering UKM itu adalah catering yang memenuhi hanya misalkan 100 pack gitu kan, 1000 pack gitu misalkan. Gitu. Yang mungkin nilainya juga tidak benar. Dianggapnya catering untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk pabrik, memenuhi karyawan pabrik yang 3.000 orang tiap hari gitu kan. Padahal buat untuk hajat-hajatan gitu ya kan. Nah, disitulah perlunya teman-teman UKM untuk konsultasi lah ya, dan itu gratis, tidak berbayar. Konsultasi gratis. Di kami bisa sebagai pendamping dari Garda Transumi gitu. Garda Transumi. Jadi Garda Transumi itu nama program dari Kementerian Koperasi UKM. Itu diaksesnya lewat mana, Kak? Gimana? Untuk mengakses untuk mencari tahu. Bisa langsung ke kami. Ada juga IG-nya Garda Transumi juga ada. Di sosial medianya. Di sosial media IG-nya Facebook juga ada. Ada. Kalau di Facebook saya kurang tahu, tapi yang aktif di IG. Garda Transumi. Untuk wilayah di luar Madiun silahkan di pendamping. Bebas ya, nggak harus. Bebas. Jadi Garda Transumi ini program untuk seluruh Indonesia karena dari Kementerian Koperasi. Jadi di setiap provinsi, setiap kota kabupaten, insya Allah ada. Hanya untuk Madiun sementara ini yang aktif memang kami, memang saya. Baik. Itu mungkin gimana ya Kang? Ada HTM-nya nggak sih seperti itu? Untuk seperti kan konsultasi, anggap aja itu kan bukan pendampingan, konsultasi ya. Nah, jadi gini. Mungkin ada Garda Transumi itu program kementerian dan itu
untuk konsultasi ke kami itu free, tidak berbiaya. Jadi pasti. gratis. Gratis ya. Ya, untuk pelaku usaha mikro. Untuk pelaku usaha mikro. Bukan untuk yang Nah, nanti ada juga nih, Pak, saya minta tolong bikin PT, Pak, atau bikin CV yang selain, kan OSS itu ada 2. Ada orang perorangan, ada badan usaha. Iya. Kalau orang perorangan dan itu usaha mikro, itu bisa konsultasi ke kami. Tetapi kalau di luar kriteria ini, misalkan ini badan usaha dan omsetnya miliaran, apa kami bisa nangani? Ya bisa. Cuman tidak termasuk yang program Garda Karma Mitra tadi gitu. Udah beda lagi karena bukan UMKM kan gitu. Iya, udah usaha besar soalnya. Jadi kalau ini konsultasi dan lain-lain semua gratis. Bahkan untuk apa namanya halal dan sebagainya gratis. Hanya yang perlu dipahami bahwa perizinan sekarang semua itu keluar nomornya dulu. NIB. Ya, NIB keluar tadi. dulu. Keluar dulu. Kalau menengah rendah keluar NIB selesai. Tapi kalau menengah tinggi keluar NIB dia masih ngurus yang lain. Itu satu. Yang kedua misalkan PIRT, keluar nomornya dulu, baru ngurusi persyaratan. Seperti itu. Itu. Kalau dulu kan persyaratan lengkap dulu, baru keluar nomor. Kalau sekarang enggak. Keluar nomornya dulu, baru ngurusi yang lain-lain seperti itu. Betul. Sesuai dengan usahanya. Kalau makanan ya makanan, kalau ijazah ya ijazah, seperti itu. Betul sekali. Itu. Jadi tadi kalau misal teman-teman sobat Evabers yang memiliki usaha yang untuk memilih resiko tadi, tolong dilihat dulu di KPLI-nya. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin gini Kang, itu udah kita anggap saja perjalanan seperti itu selesai OSS selesai. Itu udah otomatis dapat label halal. Ya belum, masih ada proses lagi. Ada proses lagi. Jadi gini, ada izin usaha yaitu NIB itu, ada izin edar. Yaitu halal, PIRT itu kan masuk ke izin edar. Tidak semua usaha itu wajib izin edar. Contoh nih, kalau usahanya misalkan kerajinan yang memang kerajinan itu tidak berbahaya untuk manusia atau apa gitu, ya tidak perlu izin edar. Kecuali kalau ada produksi yang memang itu dipakai manusia seperti kosmetik, seperti makanan dan sebagainya, itu ya dia wajib izin edar. Termasuk halal. Jadi kosmetik pun juga halal. Bahkan sabun pun juga wajib ngurus halal. Sabun loh ya. Wajib halal. Apalagi makanan, apalagi ya. Itu ceritanya. Untuk yang dipakai, yang dikonsumsi seperti di badan, juga untuk masuk ke badan itu harus ada wajib sertifikat halal. Untuk jasa mungkin nggak ada ya. Jasa nggak ada. Jadi intinya bahwa perizinan itu adalah pintu gerbangnya adalah NIB. Kemudian untuk yang lain-lain, ya yang lain-lain itu intinya untuk izin edar dan sebagainya itu semua dasarnya harus punya NIB dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba Pak saya ngurus halal tapi saya nggak ngurus NIB, nggak bisa. Ya harus NIB dulu baru halal karena semua terintegrasi sekarang. Itu berarti NIB adalah tahap awal untuk melakukan perizinan. Betul sekali. Untuk melanjutkan NIB itu adalah untuk mengeluarkan nomor ya Kang. Iya, nomor induk berusaha. Jadi identitas bahwa kita sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha. Pelaku usaha dan punya usaha. Itu. Belum untuk hak edar. Belum. Untuk itu biar agar saat kita untuk mengedarkan produk kita biar aman tuh berarti kita harus ke siapa Kang? Jadi misalkan nih saya contohkan PIRT. Ya PIRT itu untuk KBLI tertentu itu kan wajib PIRT. Syaratnya apa? Yang bisa diurus PIRT adalah untuk produk yang masa kadaluarsa di atas 7 hari. Di atas 7 hari. Itu baru PIRT. Bisa ngurus PIRT. Ya semua KBLI-nya seperti itu. Itu juga di dalam OSS juga ada. Nah, kalau PIRT itu daftarnya lewat OSS. Namanya PP Umku. Ya, masuknya di menu PP Umku. Lah PP Umku itu apa? Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, itu PP Umku. Itu di websitenya beda lagi ya? Di OSS juga. OSS juga. Di OSS di situ ada menu yang namanya menu PP Umku. Nanti dipilih yang setelah diklik kita daftar baru, kemudian dipilih SPPIRT, nanti sudah akan diarahkan otomatis lah, udah ada lah. Kalau KBLI kita itu tidak wajib PIRT, ya otomatis kita ketik PIRT juga akan muncul.
Intinya Kalau- tetap di KPLI tadi harus sesuai. Sesuai. Gitu. Nah baru nanti setelah didaftarkan di OSS lewat PP Unko baru nanti di redirect atau dialihkan webnya itu ke BPOM gitu. Terus mungkin untuk halalnya menuju halal itu gimana? Kalau biar kita teman-teman tuh tahu, mungkin kan kadang kan ada produk-produk kosongan ya Kang. Betul. Mungkin kan ini sebenarnya kayaknya kok nggak yakin. Kadang kalau nggak yakin kan kayak nggak enak kalau dimakan. Betul. Biar agar yakin kan kita harus punya produk halal ya. Betul. Itu. Mungkin caranya untuk mendapatkan label halal itu gimana sih? Iya. Jadi mudah sekali cara untuk mendapatkan label halal. Karena apa? Karena nanti di tanggal 17 Oktober tahun 2024 semua produk yang beredar di masyarakat itu wajib menggunakan sertifikat halal atau wajib memiliki label halal. 2024 tanggal 17 Oktober. 17 itu Oktober. sesuai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Untuk produknya harus makanan cuma makanan atau ya, ada yang kebetulan untuk saya pribadi ini kan pendamping PPH. Jadi pendamping PPH itu mendampingi pelaku usaha UKM yang produknya itu berbahan baku utama nabati, non hewani. Nah, non hewani, jadi itu gratis dari pemerintah, itu dibiayai oleh APBN atau pihak lain lah. Berarti kita untuk mendapatkan label itu nggak harus mengeluarkan uang? Nggak mengeluarkan uang, jadi gratis. Gratis lagi. Gratis ya. Jadi caranya bagaimana? Satu, dia harus punya NIB dulu. Punya NIB dulu. Yang kedua punya KBLI yang memang KBLI industri. Nah, jadi gini. Contoh nih, kalau KBLI-nya warung tidak bisa dilanjut karena warung itu kan bukan industri. Nah, halal itu kan industri, proses, ada proses kan. Dari PPH, proses produk halal. JPH, jaminan produk halal. Ya, jadi produk tidak langsung jadi, tetapi ada proses yang memang harus halal semua. Nah, kami mencirikan ya KBLI yang apa digitnya? Digit 10 di depan untuk KBLI minuman, industri minuman. Baik. Dan digit 11 di depan untuk KBLI industri, kebalik. 10 untuk industri makanan, 11 untuk industri minuman. Jadi itu untuk memudahkan saja. Walaupun tidak semua yang industri minuman ataupun makanan itu bisa diproses halalnya. Ya kalau di situ industri makanan yang bahannya dari dari babi gitu kan jelas-jelas haram menurut agama Islam gitu ya nggak bisa diproses. Berarti KBLI selain itu kan gitu. Tetapi depannya kalau dicirikan adalah KBLI 10 untuk makanan atau depannya 11 untuk minuman. Baik. Berarti untuk mendapatkan label halal itu bukan toko kelontong reseller lah, anggap aja reseller. Jadi untuk mendapatkan label halal itu dia harus melalui proses dari nol sampai menjadi sebuah produk. Iya, jadi ada proses industrinya di situ. Industrinya ada. Jadi untuk warung, catering nggak bisa. Tetapi produk yang ada di warung itu bisa. Produknya yang ada di catering bisa. Kelontong tadi ya, warung-warung jadi tadi. misalkan nih catering kan di situ ada kue basah, ada kue kering. Nah, kue basah, kue keringnya itu bisa diproses gitu. Baik. Tapi kalau cateringnya nggak bisa. Karena KBLI-nya beda. Iya, gitu. Produknya lah intinya, di produknya itu. Yang diproduksi di situ. Yang memutuskan itu siapa, Kang? Yang memutuskan komite fatwa. Ya, nah pertanyaannya komite fatwa itu siapa? Kalau dulu sebelum tahun 2023 yang memutuskan komisi fatwa. Komisi fatwa itu siapa? Yaitu MUI. Komite fatwa pun juga MUI juga, cuman bedanya melibatkan BPJPH sebagai ini juga melibatkan yang lain-lain gitu di komite fatwa itu. Jadi tetap yang memutuskan apakah ini halal atau tidak itu masih tetap MUI gitu. Baik. Istilahnya KH-nya itu tetap MUI yang menerbitkan. KH itu apa? Ketetapan halal. Baik. Nah, dari ketetapan halal itu nanti maka diterbitkan namanya sertifikat halal atau SH. Itu yang menerbitkan BPJPH. Kemenak lah. Kemenak gitu. Prosesnya mungkin kalau orang tahu berapa hari? Hari ya. Nah, ini kalau ditanya proses ini karena terkait dengan mungkin kan kebanyakan masyarakat tuh nggak mau, Kang. Nggak mau. Betul. Intinya
piamri, kalau bahasa Cepat Jawanya gitu ya. piamri cepet Ah, lah betul. seperti itu kan. Jadi kalau proses di kita di pendamping itu sebenarnya cepat. Pengusulannya ke sistem itu cepat. Jadi selama kita visitasi, kita lihat bahannya, kita lihat prosesnya sudah sesuai prosedur, paling ke sistemnya itu 15-10 menit selesai. Itu kan kita klik ya. Baik. Itu nanti masih diverifikasi sama LP3H. LP3H itu kalau kami berarti UIN Sunan Kalijaga. Setelah dicek secara administratif sudah oke. Kalau di lapangannya kan pendamping yang lihat. Sudah, kalau pendamping sudah merekomendasikan berarti di LP3H tinggal ngecek ulang berkas-berkas itu. Kalau sudah oke, sistem sekarang itu langsung masuk ke komite fatwa. Baik. Berarti itu tetap ada sidak ke tempat usaha nggak? Nah, yang tidak ini pendamping halal untuk proses yang self declare tadi. Itu kayak Kang Ben seperti iya, ini? betul. Jadi pendamping halal seperti kami ini itu yang tidak di lapangan, yang melihat langsung. Prosesnya seperti apa, bahannya apa benar, menggunakan garam merek ini apa benar, mereknya apa, garamnya itu apakah sudah bersertifikat halal apa belum, gulanya udah apa belum gitu. Dari bahan bakunya dicek-cek lagi. Semua dicek satu-satu. Seperti itu. Itu sehari ya mungkin ya sidaknya itu, Kang Ben. Nah, untuk meninjau untuk ninjaunya itu. Jadi kalau sehari sih terlalu lama ya untuk satu pelaku usaha. Kalau saya sih biasanya dalam satu area tertentu ya kita kompakkan. Hari ini kita mau ini ya, mau ke lokasi gitu kan, kita kompakkan sehingga bisa beberapa tempat. Baik. Harapannya mereka juga menyiapkan untuk proses pembuatannya karena ada beberapa yang memang mereka tidak produksi tiap hari gitu loh, Mas. Berarti lupa kadang kita bikinnya 2 hari sekali gitu. Iya, baik. Itu jadi tadi kembali lagi ke berapa hari atau berapa bulan prosesnya sampai jadinya itu. Kalau menurut kita rakor terakhir ya di awal Januari kemarin kalau nggak salah, itu sebenarnya maksimal 10 hari. 10 hari, 10 hari maksimalnya. Itu dengan catatan semuanya normal. Nah, dengan catatan semua normal. Itu 10 hari selesai. 10 hari selesai. Itu untuk yang sistem terbaru ini loh ya. Baik, Kang. Kan kemarin kan sistemnya lama kan lumayan lama itu. Lama. Nah, sistem terbaru ini ada migrasi gitu. Ada migrasi jadi itu yang bikin lama. Jadi kami tidak menyalahkan siapapun ya, tidak menyalahkan siapapun karena ini sistem ya. Kalau normal itu 10 hari selesai. Baik. Nah, cuman karena ini masih proses migrasi dan sebagainya sehingga sistem itu terhenti. Bahkan dampingan kami yang bulan Juni kemarin ada yang belum terbit. Tapi sudah masuk di komite fatwa. Sudah. Tinggal nunggu antrian gitu. Aja. Tapi antriannya bukan antrian se-RT. Antriannya se-Indonesia. Se-nasional gitu ya. Baik, Kang, baik. Sebenarnya perizinan itu sebenarnya mudah. Kalau intinya cuma satu, sabar. Sabar dan mau untuk mengurus. Soalnya jangan sampai teman-teman tuh memakai calo ya. Itu sangat merugikan sekali ya, Kang. Betul, iya. Kan masih banyak kan masyarakat yang intinya ingin cepat-cepat seperti itu kan. Betul. Lebih baik diurus sendiri biar kita agar tahu produk kita betul. Dan prosesnya biar tahu, biar bisa mengedukasi ya teman-teman usaha yang lain. Betul. Seperti kan, Kang. Mungkin untuk mengarah ke halal. Tadi kan jadi di OSS itu kan udah selesai ya. Itu kita ke halalnya itu kita harus kemana, Kang? Ya, ke halalnya itu bisa akses ke web juga ya, ke ptsp.halal.go.id. Baik. Nah, di situ nanti bisa mendaftar. Nanti hati-hati, di atas itu ada pilihan. Ketika kita mendaftar di situ pilihan kita pelaku usaha. _ eksportir kalau nggak salah di situ ya. Tetapi intinya di situ pelaku usaha. Bawahnya itu lembaga pendamping gitu. Ada beberapa teman yang daftar sendiri keliru yang dipilih bawahnya. Gitu. Pendamping itu. Jadi lanjutannya bingung gitu kan. Nah, mudah sekali dipilih aja itu. Kita hanya berbekal istilahnya email aktif. Masukkan nama kita dan kemudian password. Ya. Baik. Setelah itu langsung kita login lagi menggunakan email dan password yang sudah kita daftarkan. Baik. Terus kita pilih di situ nanti apakah ini produk luar negeri atau dalam negeri, ya kan? Tapi itu juga ada kejadian lucu juga. Gimana? Mungkin keliru daftar sendiri, keliru milih luar negeri, gitu kan? Sehingga yang tampil berikutnya tidak ada kota di Indonesia gitu ya. Luar negeri semua. Wah, itu bingung juga itu. Nah, terus setelah itu dalam negeri kita pilih. Step berikutnya di situ kita diminta masukkan NIB. Tadi OSS tadi ya teman-teman ya. Makanya kalau kita belum punya NIB di tahap ini mesti mandek.
waduh NIB itu apa gitu kan. Baik. Nah, ini mandek. Nah, kalau kita udah punya NIB kita masukkan. Nah, klik. Nah, ketika ngeklik itulah ada sinkronisasi antara webnya OSS sama webnya halal. Halal tadi. Nanti otomatis ketika itu sudah sinkron, masuk ke webnya halal itu akan terpampang di situ. Udah Usaha otomatis kita ya. apa, namanya Otomatis, Kang. siapa, itu ngambil dari database-nya Ya, OSS OSS. gitu. Baik Kang. Gitu. Terus Jadi mudah sekali. sebenarnya mudah ya Kang ya. Mudah sekali. Mungkin ya kurang lah kan masyarakat itu mungkin karena belum adanya kayak gimana ya? Pengenalan mungkin Iya, ya Kang. sosialisasi yang jelas. Sosialisasi kurang. Mungkin, makanya mudah-mudahan di acara ini ya membantulah sosialisasi biar teman-teman pelaku usaha di sana itu segeralah cari pendamping terdekat. Baik. Ya. Apakah itu Garda Transfumi, apakah itu pendamping halal, ataukah kalau di Garda Transfumi di tahun 2023 ini di samping dampingi NIB juga dampingi PIRT gitu masalahnya. Baik, Kang, baik. Nah, itu cobalah cari mudah ya, mudah enggak susah. Sebenarnya kalau mau ada niat untuk melakukan perizinan pasti ada jalannya ya Kang. Betul. Ya. Itu. Kembali kepada niat. Apalagi dengan ahlinya ahli kan pastinya lebih cepat dan lebih baik dan ahlinya benar. Ahli itu bukan mulai saya Mas, miliknya sana. Gitu. Baik Kang. Ya Kang, tak terasa kita sudah banyak sekali membahas tentang perizinan. Kalau kita bahas sampai berjam-jam kayaknya masih kurang kayaknya ini. Iya. Soalnya perizinan banyak sekali. Tak terasa kita sudah sampai penghujung Kang. Saya sendiri sebagai host di sini ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami dan Sobat Efabers. Siap. Mudah-mudahan Sobat Efabers dengan adanya konten ini bisa menunjang wirausahanya mereka. Iya. Agar lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Baik teman-teman, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.